Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita nantikan secara bersama tentunya kita akan mengikuti tausiah secara bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Birhan Rolib, Sarjana Agama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah wa la khawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Tabi' pun nabi tabi' mahapun ngalimpura nupang cawo cutek jamunyen segala. Jamunyen segala sikap mitarja tangan jenganan naan ibu-ibu waktu sikam cawo dan ngobrol sayan. Bapak Ibu saya hormati, yang pertama dan utama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan siang hari ini masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga sama-sama hadir memenuhi undangan Bapak Rusli Mura sekeluarga besar dalam rangka walimatul akikah dan hitan putra-putri beliau. Selanjutnya sholawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in ila yaumuddin. Bapak Ibu saya hormati, saya mohon maaf, saya ini bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya penceramah dari tahun 1989 sampai 2019, berarti sudah 30 tahun. Wakil Bupati Tanggamus tanya, Pak, bedanya penceramah dengan ustadz dengan kiai apa? Saya bilang kalau ustadz kiai itu adalah ulama itu al ulama warisatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Apa yang diwarisi dari Nabi? Sikap, sifat, dan perilakunya. Bagaimana sikap Nabi? Habis hartanya untuk umat. Nah kalau saya lagi mau beli Fortuner, mau buat kolam renang, mau masih buat rumah di Jakarta, masih pengen nambah kebun singkong, jadi saya belum ulama, masih perlu jabatan, masih perlu harta, masih perlu yang lain-lainnya. Jadi itu bedanya ulama dengan penceramah. Sekarang ini gampang orang pakai peci dikit, pakai sal, ustad, tapi peletnya minta ampun. Ustad tak mau seduguk. Ustad depan rumahnya polisi tidur tinggi-tinggi, la ilaha illallah. Ustad nyawano. Jadi saya penceramah, jangan sering-sering undang saya ceramah. Kenapa? Banyak yang sakit hati. Nanti lihat banyak yang pulang nggak makan ini. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, apa sebenarnya hikmah daripada walimatul akikah? Ini ada dua bahasan. Kita ini rata-rata punya anak. Rata-rata punya anak, kecuali yang enggak. Pak Rusli Mura, anak ini harta yang tidak ternilai harganya, harta yang luar biasa kedudukannya. Coba bayangkan Pak Rusli Mura, kalau misalnya hartanya banyak, tanahnya lebar, rumahnya banyak, mobilnya banyak, nggak punya anak. Kita lama nggak ketemu, orang nggak tanya. Kalau dia pegawai, sudah golongan berapa kamu? Nggak tanya. Atau dia tanya, Kak pego mobil skam? Enggak. Mesti yang pertama ditanya, ponaan saya sudah berapa? Nah kentian Kak pego. Alhamdulillah lah makau. Kamu dah menai jauh rumah tangga. Apa yang 10 tahun? Nak kayak bagi kita kata ya no. Artinya anak ini luar biasa kedudukannya. Walaupun karena anak banyak juga orang yang menundukkan muka malu karena anak. Tapi tak jarang kita bisa tepuk dada karena anak. Alhamdulillah naken musitoho kepala puskes. Saya nomor 2 na eno saya di
polsek, saya nomor 3 di kecamatan lawak pesekcam, saya nomor 4 eno saya bidan, nomor 5 eno si dibuih olehnya narkoba. Ya kita Lampung nih Bapak, kalau bagus kita unjukkan, kalau jelek kita nggak akui. Coba ada saudara kita jadi pejabat, eno sekali ekam eno no pasang sekali no do ogebei HP no jam apa ekam aja embul separoan apa uno ngisik manuk sebaik ekam apa ekam ngisik manuk raga nak kawin no sekali no. Kalau sudah jadi kita akui. Makanya selalu saya katakan orang Lampung itu jangan lontor. Lamun dia wawai dak kau, jahil dak kau, asu kau. Tunjukkan itu punya saya. Dengan cuan bagusnya aja yang kita terima. Begitu jadi pejabat kita akui, begitu masuk penjara, ino apa? Naken kau. Ini orang Lampung jangan lontor dan musuh. Wawai dak kau, jahil dak kau, asu kau. Itu caranya, ini enggak. Kalau bagus ya kau, doi kamu mak dah omak mak pandai no apa? Ya enggak semua begitu Pak, kebanyakan. Bapak yang saya hormati, karena anak ini ada dua macam. Yang pertama anak yang kita inginkan, anak yang soleh, anak yang soleha. Yang kedua anak belis. Apa tanda anak soleh itu? Anak soleh itu apa ini hujan ya? Lewat. Kedua konyo mek demo keren deh. Kalau apa namanya di pati prajurit ini kalau masih turun. Saya lanjutkan. Jadi anak cuma dua macam. Yang pertama anak soleh, anak soleha. Apa tandanya anak itu soleh dan soleha? Apa dia mesti dia jadi kiai? Apa dia mesti kaya raya? Enggak mesti. Tanda anak soleh, tanda anak soleha itu sebelum kita masuk liang kubur, anak ini ngopeni kita, anak ini ngurus kita, anak ini minggungan kita. Banyak anak kita pejabat Pak kaya, tapi nggak peduli dengan keluarganya, kaya sendiri dia, berduit sendiri dia, berpangkat sendiri dia. Nah tanda anak soleh, dia peduli dengan mak bapaknya. Ini banyak anak sudah berangkat haji, mak bapaknya belum. Anak beles itu namanya. Apa katanya? Aduh Pak, yang wajib kan saya bapak. Iya, kamu bisa punya harta itu kenapa? Kamu dianakkan mak kamu itu. Coba kalau kamu lahir dulu lemparkan di kali. Bisa apa kamu kaya kayak sekarang? Bisa apa jadi pejabat kayak sekarang? Maka selalu saya katakan, kepala tioh belum hebat, camat belum hebat, kepala dinas belum hebat, kepala badan belum hebat, kemudian bupati belum hebat, gubernur belum hebat. Yang hebat siapa? Mak bapaknya yang melahirkannya, yang menyekolahkannya. Bisa jadi kepala tio, bisa jadi camat, bisa jadi kepala badan, bisa kepala dinas, bisa jadi bupati. Itu yang hebat, bukan kita, mak bapak kita. Ini enggak, mentang-mentang dia sudah jadi pejabat, lupa dengan mak bapaknya. Bapak Ibu yang saya hormati, anak ini amanah Allah. Kalau kita benar mendidik anak itu, maka jadi anak yang soleh. Kalau salah, anak jadi anak belis, bukan anak kita. Banyak bapaknya belum dikubur, habis hartanya sudah dijual anaknya duluan. Bapaknya belum dimasukkan yang kubur, rebutan sertifikat tanah. Ya orang Lampung ini aneh juga. Ada yang orang Lampung di sini? Orang Lampung ini aneh. Begitu hartanya dia sudah tua, limpahkan semua dengan anak tua. Apalagi kami abung itu anak tuha, pematah sila, pewaris harta, penyambung nyawa. Saya bagi berdua segala. Itulah akibatnya. Rumah punya anak tua, kebun karet punya anak tua. Bawang atau bawang, tahu nggak bawang? Bawang itu apa bahasa Indonesianya itu? Lebong, lebong itu. Punya anak tua. Tanah bangunan punya anak tua. Punya keris punya anak tua. Badik dia anak toho. Padon anak toho. Toho segala sekedau. Jadi modal kedau. Maksudnya nyom. Yang tua pelit juga. Cocok. Ini tanah dikuasai yang tua semua. Alhamdulillah berbelas-belas hektar tanahnya. Kebun karet, tanah kosong, nanam singkong.
adeknya nggak kebagian, bobot sama yang tua semua. Tunggu aja lihat di akhir hayatnya dia nggak akan selamat hidupnya. Nggak percaya lihat siapa yang habiskan tanah warisan, tunggu aja. Nanti di akhir hayatnya banyak punya adeknya daripada punya dia. Nggak percaya buktikan. Saya orang Lampung, 7 keturunan orang Lampung asli kota bumi, Abung Mergonunyai. Belum pernah nyampur Jawa, belum pernah ada keturunan saya dengan Padang, belum ada dengan Jawa, belum ada dengan Ogan, belum. Lampung. Saya tahu betul perilaku orang Lampung, ngerti betul saya. Banyak orang Lampung ini suluh mata. Kalau matanya merah gampang, belikan tetes selesai. Tapi suluh mata nggak bisa. Apa suluh mata? Susah kalau melihat orang senang, senang kalau melihat orang susah. Ini, mohon maaf. Maka jangan sering undang saya ceramah, tersinggung. Dan yang kedua apa penyakit orang Lampung? Mak berteduh di ulun. Mak berteduh. Nah ini kita. 2 penyakit ini yang harus dibuang jauh-jauh. Nah oleh karena itu Rusli Murah, anak ini yang pertama di akikah, sudah akikah. Apa hukumnya akikah? Yang tua-tua ini saya yakin 80% nggak akikah. Kenapa? Bukan nggak mau, nggak tahu. Mak bapak kita lu nggak ngerti, datuk kita nggak tahu dulu. Bukan dia nggak mau. Lampung ini mohon maaf, kalau yang jarang dapat anak laki-laki, begitu cocoknya lain, motong kebok dia malah. Tapi dia nggak akikah. Kenapa? Dia nggak ngerti, nggak tahu. Dan perlu diingat, akikah itu hukumnya sunnah muakkadah. Al-ghulam murtahanun bi akikatihi tusbau anhu fi yaumi sabi wa yuhlaku wa ru'sahu wa yusamma. Bayi itu tergadai hingga dipotongkan akikah fi yaumi sabi, pada hari yang ke-7. Oh nggak bisa hari ke-7, tunggu 17 hari. 17 hari nggak mampu, tunggu nanti 7 bulan. 7 bulan belum ada kambingnya, bukan nggak ada kambingnya, selawat landau dan selawat kok. Bukan kambingnya, banyak kambing, duitnya yang nggak ada. Tunggu nanti 7 bulan. 7 bulan nggak ada, tunggu nanti 7 tahun. Anak sudah masuk SD belum juga mampu, tunggu 17 tahun. Mak dapat 17 tahun, gadau ke tunggu 70 tahun. Kalau laki-laki nggak konutan kambing 2 ekor umur 70 tahun, mati jebur kali aja. Kalau memang mau Rasulullah mengakikahkan dirinya sendiri. Tanya, nyoca konakan, lama nago akikah, tapi ekam juga 70 tahun. Apa seguna ban ekam marhaban lagi? Apa mak marhaban lagi? Nggak usah marhaban lagi, potong kambingnya, bagikan dagingnya. Kalau ada penulung mau kawin, sumbangkan kambingnya 2, kasih beras, kasih duit, niatkan akikah, nyampe. Kalau kita memang mau, masalahnya orang Lampung ini bukan nggak mampu, nggak mau. Kita sama dengan kau ditanya orang Lampung, banyak yang gelar sultan, apa yang gelar haji? Setan di bawah matai, setan ini, menaji di bawah matai. 1 kali sultan nggak cukup 100 juta. 1 kali haji 35 juta. Dibalikin juga 1.500 real kali 4.000, 6 juta dibalikin. Masih nggak mau. Ngapa? Nggak ada yang ngompor-ngompori. Kalau begawi banyak yang ngompor-ngompori. Gadua tikel kebau yang begawi. Ejo anak ini sebiji-biji ejo seragah eno ya. Kita mohon maaf. Nah, oleh karena itu anak ini diakikahkan hukumnya sunnah muakkadah. Sudah diakikahkan, kemudian dicukur rambutnya, dikasih nama. Nah, selesai akikah. Hukumnya sunnah muakkadah. Kalau mau silakan dapat pahala, nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi engkau saja dibeban. Kemudian yang kedua, walimatul hitan. Hitan itu bahasa Arab, bahasa medisnya sirkum, bahasa Indonesianya sunatan, bahasa Lampungnya bekatan, mandi tepui, mandi pagai, mandi tukok. Itu bahasanya. Nah, hari ini Pak Rusli Murah ini nunjukkan kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dia punya pertama, dia ada yang dihitan. Saya ini Pak tahun 2007
sudah siapkan duit 100 juta. Saya bilang dengan bapak saya, "Papa, kalau anak saya ini lahir nanti laki-laki, saya mau beli kebok 3. Nya ago begawai, nya ago cakak jak pengiran, ago dak sultan. Saya mau langsung nyetih pepadon. Saya menyetih rumah, menyetih pepadon." Dan dia tanya, "Apa jolok anakmu?" Saya sudah siapkan, saya bilang, "Muhammad Raja Akbar." Alhamdulillah, USG laki-laki, begitu lahir sebaik. Dah buat lagi program dengan dokter, alhamdulillah. USG lagi, alhamdulillah Pak, selamat, anak bapak laki-laki. Begitu lahir sebaik kopok gaduh nukidah. Jadi punya anak laki-laki ini Pak Rusli, enggak semua orang punya anak laki-laki. Kenapa? Allah tahu mampu enggak kita ngedidik anak ini. Ngedidik anak laki-laki sekarang susah. Bukan kayak zaman dulu. Zaman dulu bapak kita datang enggak berani bersuara anaknya. Dulu, gebay. Sekarang enggak, oi bani anak pada kita. Sama dengan istri. Kalau istri zaman dulu suami marah, pucat istrinya. Sekarang enggak, suami marah juga dia. Ini kalau perempuan zaman sekarang. Makanya selalu saya katakan, carilah perempuan itu yang taat kepada Allah. Ini enggak nyari yang anak setan. Bapak Ibu saya hormati, mohon maaf, ini hitan. Nah kita ini kan pertama anak lahir, kita azankan, iqamahkan, akikah, potongkan akikah, kasih cukur rambut, kasih nama, kemudian hitan. Tinggal satu apa lagi? Apa? Mendidik anak. Mendidik anak itu sulit gampang, gampang sulit. Kenapa saya katakan mendidik anak itu gampang? Woi zaman dulu bapaknya nggak tamat SR, maknya buta huruf, anaknya 5 sarjana semua, 5 jadi pegawai semua. Artinya mendidik anak ketika itu gampang. Zaman sekarang sulit. Bapaknya S2, maknya S2, anaknya belum tamat SMA, kak ngelakai. Mati mulai ni kau ayo. Gaduh penglaki cukup pagon ngelakai. Artinya apa? Mendidik anak sulit. Sekarang ini rata-rata pendidikan S2 tapi otaknya TK. Banyak kita yang sekarang ini menantunya S2, otaknya TK. Apa contohnya? Mertua datang dari kampung, datang ke rumah anak laki-lakinya, menantunya guru, pendidikan S2, MPD. Maknya sudah bertanggah di kampung. Kama go bilang dah atu puan mupai, wote go bingi mina. Udah nyampe rumah menantu baru narak tas di Tanjung Karang. Ngomong yang menantu keluar, "Nah mama, mau nginep apa enggak mama?" La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mertua sudah bawa tas, ditanya mau nginep apa enggak? Gak dewe kemulang juga pak mak nginep. Bodoh anak metu tahun aja. Enggak perlu ditanya, sediakan kamar. Lapa mak, mengan sekam, nginep sekam, tuwe sekam di doh, sedang geluk-geluk bego molang. Kata kita basa-basi. Mohon maaf, sekarang banyak anak kurang ajar, otaknya nggak ngisi. Kenapa? Main HP terus. Nah, bebai tahu no. Aku lapar pesta, aja krek. Komen di dana. Pesta dulu kita hari ini. Putih bayajo. Aneh, nggak usah mamer-mamerkan kita. Sudah foto simpan, nggak usah update status. Begitu mau makan, cekak, ilah catau juga wah. Cerewet bener ini orang. Nah, anak ini Rusli murah didik. Cara mendidik anak itu didik pertama dengan ilmu agama. Nanti dulu agama dulu. Kenapa? Mati nggak bawa harta, mati nggak bawa gelar, mati nggak bawa duit. Yang mati dibawa agama. Didik anak dengan agama. Ajar anak itu salat, itu yang pertama. Nanti yang lainnya. Didik anak dengan. Kenapa mesti agama yang pertama?
Karena kalau anak itu ada basis, ada pondasi agamanya, besok lusa kaya nggak pelit. Lampung ni banyak kaya tapi pelit. Yulen pelit berhanyuk dah cupal yuk kaya dong. Udah sama aja lah itu. Kalau laki-laki pelit pak, bengkok kotak rokok di kantong celana, ngambil punya orang terus ngudut nguten ulun juga. Molang pagun walau belas jenau. Itu kalau ragah yang pelit, bebai yang pelit. Ya Allah Tuhanku, mertua datang, sayur masuk lemari pakaian dia. Nebang pisang bosok daripada dikasih dengan tetangga kalau bebai pelit. Sekarang ini banyak laki-laki bodoh. Dua kakak beradik kandung bisa musuhan karena istri. Banyak dua kakak beradik kandung musuhan karena istri. Kenapa? Karena laki-lakinya bodoh. Kalau adik kakak nggak bisa ditambah cari-cari lagi. Apalagi kalau mak kita udah mati, bapak kita udah mati. Bisa apa nambah adik? Bisa apa gantinya? Nggak ada. Kalau istri bisa. Nggak ada bekas adik, bekas kakak nggak ada. Darah lebih kental daripada air. Ini enggak kebuang saudara. Yang satu kaya, yang satu susah. Tinggal yang susah. Baru datang kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita menak ngemek ke sembah. No, dah menakmu lagi apa lah balik-balik. Padahal menaknya tidur di dalam. Mohon maaf. Ini banyak dua saudara kandung bisa musuhan karena gara-gara istri. Kenapa? Karena istri tidak beriman. Kenapa? Istri nggak ngaca. Kita itu masa orang ngaku, masa orang nipu. Jangan pecah belah orang. Mohon maaf. Nah maka saya bilang jangan sering undang saya, banyak tersinggung. Ya ini kadang-kadang mohon maaf. Setengah mati kita nyekolahkan anak. Alhamdulillah jadi pegawai. Ngaku mulai. Kita pesta, kita begawe, popot daun kita. Baru aja 2 bulan langsung menantu usul dengan mertua. Mak, kayaknya kami udah mau pindah loh mak. Mau pindah dekat nak kau. Biar dekat mak dengan kerjaan, dekat dengan kantor. Alhamdulillah, waktu dia datang sesannya banyak. Jati semua yang bawanya sesan. Sampai dia bilang begini, Mama, dipan mamah yang di kamar yang sengon tuh aja ya mah dipan jati ini Tiara namanya mah. Apa kata mertuanya? Ya terserah anakku mana yang bagusnya. Belakang lemari makan yang punya maknya dulu keluarkan semua, masuk semua punya menantunya. Taruh di belakang semua, kena panas kena hujan. Begitu menantunya pindah, habis dibawa lagi. Terpaksa yang taruh belakang masuk lagi tadi yang sengon-sengon. Anak mantu belis. Mohon maaf, nggak semua seperti itu, banyak yang seperti itu. Nah oleh karena itu didik anak ini dengan agama. Kalau besok lusa dia berduit, nggak pelit. Jadi pejabat, nggak lupa dengan rakyatnya. Ini perlu agama. Lampung banyak jadi pejabat, apalagi orang Menggala. Orang Menggala ini semua di mana-mana keluar semua. Paling dekat Tanjung Karang, nggak pulang-pulang ke Tiohnya, nunggu mayatnya dibawa ambulan baru, uing, pulang ke Menggala nggak taunya. Bukannya ngomong kosong, di mana di Jakarta banyak orang Tanjung Karang Menggala, nggak pulang-pulang Tioh, nanti kalau sudah mati mayatnya mau dikubur tengah kampung itu, nah baru dia pulang naik ambulan. Saya baru tahu Hilman Hadikusuma, Profesor Hilman Hadikusuma SH, itu saya baru tahu setelah dia mati pulang ke Menggala. Ya Allah Tuhanku Rabbi, alang kecil kuping saya nggak tahu kalau mati baru dia pulang. Bapak Ibu saya hormati, didik anak pertama dengan agama. Yang kedua, didik anak dengan ilmu dunia. Nggak bisa hidup mengandalkan agama, nggak laku selawat Nabi Allahumma shalli ala Muhammad, nggak laku. Yang laku apa? Selawat Landa. Yang laku apa? Selawat Nawa. Coba bapak yang bawa mobil itu, nanti mampir di pom bensin sana, turun baca selawat Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Dikasih nggak bensin seliter? Nggak dikasih, masih mending keluarkan selawat Landa. Nah 50 gibau, nah isinya cepat. Artinya anak itu didik dengan ilmu agama, tapi nggak cukup ilmu agama, didik juga dengan ilmu dunia. Yang ketiga, didik dengan adat istiadat. Karena kita orang Lampung, hidup di Lampung, beradat Lampung. Bagaimana adat Lampung itu? Mohon maaf,
orang Lampung paling sungkan kalau bertemu dengan pihak mertua. Dulu paling sungkan dengan pelakawan. Apa pelakawan ini? Ipar. Paling sungkan. Zaman sekarang sudah beda. Baru 3 bulan kawin, anak istrinya sudah suruh tempat mertuanya ngutang duit untuk beli pupuk. La ilaha illallah. Doa ma ekam di kisung kiai, aku nginjem pe alis kam 10 gram no, aku beli pupuk keke mekam. Ya Allah Tuhanku Rabbi, enggak malu ini. Ya Allah, kita ini paling malu dengan pelakawan, dengan pihak pebahuan mertua. Nah oleh karena itu, didik anak dengan adat istiadat, didik anak kita dengan agama, didik anak dengan ilmu dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau punya anak 11 anaknya, alhamdulillah yang 10 jadi belis semua. Yang 1 jadi anak yang soleh atau soleha, maka tertolong kita nanti di alam barzahnya. Tapi yang susah itu Pak, punya anak sebiji-biji no, semata wayang juga wayang kulit, jadi belis juga. Nah siapa yang nolong kita? Ini susahnya kita. Anak 11, 10 jadi belis, 1 jadi anak yang soleh, 1 jadi anak yang ahli ibadah, maka di dalam kubur kita terbantu, kita tertolong dengan doa anak yang soleh ini. Tapi kalau anaknya sebiji-biji no, semata wayang, anak tunggal, jadi belis juga, nah siapa yang doakan kita? Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang masih muda-muda, baik-baiklah dengan mertua, walau mertua kita jahat. Orang Lampung ini kadang-kadang semakin tua semakin cerewet, semakin dekat kubur semakin parah pikunnya. Oleh karena itu, kalau punya mertua jahat, jangan dilawan dengan jahat. Kenapa? Semut tidak pernah mati karena broto wali, semut pasti mati karena gula. Punya mertua yang cerewet, mertua yang jahat, berikan kebaikan yang lebih untuk beliau. Kenapa? Kalau mertua datang langsung belikan sate kambing, kalau gulai kambing, lama-lama stroke mati juga dia. Ya kadang-kadang mertua ini parah, Bu. Parah kadang-kadang mertua. Nyuci anaknya, menantunya salah, gosok dia salah, nyayur dia salah, masalah, salah semua. Apa kata menantu? Ay mak, kapan ikuno mati mak yo. Nah kalau ada mertua jahat seperti itu, jangan dilawan dengan jahat, lawan dengan baik. Doakan kepada Allah. Kalau dia datang kasih makanan yang enak-enak, kalau minta duit kasih yang banyak. Dia bilang saya mau ke Menggala dulu. Kenapa? Saya mau belanja dulu. Jangan mak, jangan ke Menggala. Ini duit kamu 500.000 ke Tanjung Karang, Bu. Jangan di Menggala, cetek amat bayanannya nih, duit kamu yang banyak, ke Tanjung Karang sana naik bus, turun dari bus lantak puso mati juga dia. Artinya mohon maaf, yang tua-tua itu kalau menantu kadang-kadang kita dikasih duit, kadang-kadang enggak sama menantu, artinya menantu masih sayang. Kalau kita datang ke rumah menantu kita, kadang-kadang ada lauk makan, ada kadang-kadang enggak, berarti menantu itu sayang dengan mertuanya. Tapi kalau saban datang kita kambing-kambing itu berarti udah benci itu mertua, menantu dengan mertua. Nah oleh karena itu juga doakan mertua. Dengarkan saya ibu-ibu yang muda. Ya Allah Tuhanku, mertua saya ini ya Allah semakin parah, jahat betul dengan saya. Ngupok saya ini terus ya Allah mertua saya ini. Nggak ada betul-betulnya. Oleh karena itu ya Allah, maafkan dosa mertua saya ini ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Masukkan dalam surga ya Allah. Kalau bisa sekarang ya Allah ya. Selesai urusan. Yang sekarang itu berangkat dia. Makanya menantu juga sama mertua, hormati mertua, yang menantu yang mertua sayangi menantu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang paling terakhir pesan saya kepada kita semua, kita mati pasti datang. Kapan waktunya kita nggak tahu. Oleh karena itu yang sudah tua-tua punya harta cepat dibagi untuk anak-anak. Jangan sekarang ngebaginya. Saya dari 13 tahun yang lalu sudah saya siapkan kuburan saya. Saya bilang dengan anak-anak, dengan istri, dengan tetangga, kalau saya mati di sini kuburkan saya, kecuali kalau saya mati di Mekah, nggak mungkin pulang. Nah kalau istri mati di sini, anak kamu di sini, sudah saya jajarkan 3 anak-anak ini. Nah rumah yang ini punya kamu, yang ini punya kamu, yang Tanjung Karang punya kamu. Tanah ini dia punya kamu 2 sertifikat, kamu 2 sertifikat, kamu 1 sertifikat. Yang ini 2 ini punya mak kamu, yang 1 ini punya mak saya. Kita Lampung ini kalau anaknya mati, siapa yang habiskan harta?
anak sama istrinya, maknya nggak dapat. Kalau saya mati, mak saya bagiannya lebih banyak daripada istri saya. 1/8 untuk istri, 1/6 untuk ibu. Nah ini punya mak saya, ini sertifikatnya. Yang sertifikat 1 ini punya kakak beradik saya, kasih dengan diorang, bagi diorang 5. Selesai kalau mati. Begitu nanam singkong, anak-anak sekarang pintar. Yang dari Unsri telepon, ayah sudah panen singkong ayah? Sudah. Yang tanah saya udah ya? Sudah semua. Udah dapat duitnya? Sudah. Dapat berapa ya? Dapat 40. Mana ya duitnya? Ada. Untuk apa? Sudah direkan? Sudah. Pulang dia dari Unsri, dari Palembang. Dia bilang, ngomong, ayah mana ayah duitnya? Ini. Itu duit saya ya. Duit saya dari mana? Ya kan singkong saya. Singkong dari mana? Itu yang nanamkan saya, yang jual saya. Ya tapi kan tanah itu punya saya katanya. Lah iya kalau saya udah mati. Belum mati ya belum punya saya. Langsung jawab yang satu, kapan ayah mati? Mati ini kumenau ya. Itulah hebat anak zaman sekarang. Cepat bapaknya mati supaya mendapat 40 juta itu. La ilaha illallah. Makanya bagilah tanah itu. Dengarkan yang sudah tua-tua, jangan masuk neraka gara-gara harta. Banyak orang Lampung masuk neraka kena harta. Anak perempuan nggak dapat bagian. Islam mengatur, kalau laki-laki 1 hektar, perempuan setengah. Kalau laki-laki 2 hektar, perempuan 1 hektar. Ketika nanti anak perempuan megol nggak mau, ambil lagi. Ini nggak dibagi-bagi, popot karena nak toho semua tadi. Oleh karena itu, hati-hati, hidup kita pasti mati. Bapak Ibu saya hormati, ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan, kehilapan dan keterlanjuran. Ngumulan batin sebuah nunyai, mergo siwo tanjar semapau, begawi ngumpulkan sumbai, serbo cukup tandono liu. Sikam pangeran ratu igamo negara. Lamun salah si upak dang marah, lamun kelirau sangon lagi barau, lamun lalai sangon lagi tetawai. Ngadepi si upak, megopak pada umumnya. Mas manik gedong channel kaya yang dilapi yung buka yung cewetang hari, khususnya pada benulung kami wai bulan. Kenapa perlu saya sampaikan? Bulan benulung abung, sungkai bunga mayang benulung nunyai. Banyak orang Lampung nggak ngerti apa hubungannya megopak dengan abung. Abung siwa mega, saya tuho sayan namono nuban sebai. Saya kedua nunyai, nomor 3 betan, unyai, nomor 4 betan, nomor 5 bulan. Yang kedua saya pak masuk suagai, beliau konang, anak toha, apa lagi satunya, selagai itu masuk lagi. Siwo ijo yang kandung adalah 5 bulan, baik kami bulan. Lampung ini biar dia anak tua perempuan nggak diakui. Nuban itu tua tapi perempuan nggak diakui. Siapa yang tua? Nunyai, onyai, betan itu yang paling sanak sayan. Nah dari nunyai ini ada namanya Putri Sila Mayang, itulah marga Bunga Mayang. Maka saya tadi pengen ngobrol dengan Pak Doktor Abu Talib tadi itu. Kalau Hilman Hadi Kusuma dia cuma SH. Hilman Hadi Kusuma SH, tapi dia profesor. Bapak ini enggak profesor, tapi dia doktor. Saya S1 saya syariah, S2 saya hukum keluarga, S3 saya belum sanggup. Kenapa? Saya masih kepala KUA. 11 tahun jadi kepala KUA, sudah kenyang, pengen jadikan depak, enggak jadi-jadi. Kenapa? Enggak cukup dengan selawat Nabi, aku selawat Nawamuneh. Bapak Ibu saya hormati, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kekurangan, kehilapan dan keturunan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.